Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mata kuliah farmakognosi dengan judul Aku Radix. Perkenalkan, saya Dina Afsari selaku moderator. Selanjutnya ada Nur Arifah Mahfuza, ada Jurliana Tiku, dan Nur Azaje. Apa saja yang akan kita bahas pada pembahasan kita kali ini? Yang pertama tentu apa sebenarnya definisi dari akar itu sendiri. Yang kedua, apa sifat-sifat dari akar. Yang ketiga, apa sebenarnya fungsi dari akar bagi tumbuhan. Dan selanjutnya itu apa bagian akar. Dan terakhir adalah pengelompokan dari akar itu sendiri. Nah, berbicara terkait definisi, akar adalah bagian pokok yang nomor 3 di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang tubuhnya telah merupakan kormus. Nah, kormus merupakan sebuah bagian di mana kita bisa melihat perbedaan dari bagian tumbuhan tersebut. Semisal tumbuhan tersebut memiliki batang, daun, dan akar, kita bisa melihat perbedaan dan tentu tumbuhan tersebut dinamakan kormus. Selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat akar. Saya serahkan kepada rekan saya, Juliana Tiku, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan lanjutkan yaitu sifat akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi geotrop atau menuju ke air heterotrop meninggalkan udara dan cahaya. Yang kedua, tidak berkuku, jadi juga tidak berluas dan tidak mendukung daun-daun atau sisi-sisi maupun bagian-bagian lainnya. Ketiga, warna tidak hijau biasanya seperti putihan atau kekuningan. Keempat, yaitu tumbuh terus pada keduanya, tetapi umumnya pertumbuhannya masih kalah jika dibanding dengan batang. Yang kelima, bentuknya seringkali meruncing hingga lebih mudah untuk menembus tanah. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait fungsi dari akar itu sendiri. Kepada Arifah, saya persilahkan. Jadi baik, untuk fungsi akar, pertama itu memperkuat berdirinya tumbuhan, yang kedua itu untuk menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut di dalam air tersebut dari dalam tanah. Yang ketiga itu mengangkut air dan zat-zat makanan terlarut ke tempat-tempat pada tubuh tumbuhan yang memerlukan. Dan yang terakhir itu kadang-kadang sebagai tempat untuk penimbunan makanan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, selanjutnya kita akan membahas terkait bagian akar. Kepada Nur Azaje, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu bagian akar. Yang pertama itu leher akar atau pangkal akar, dalam kurung colum, atau bagian akar yang bersambung dengan pangkal batang. Selanjutnya itu batang akar atau corpus radicis, di mana bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujungnya. Selanjutnya itu ujung akar apes radicis, di mana bagian akar yang paling mudah terdiri atas jaring-jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Selanjutnya itu cabang-cabang akar radix lateralis, di mana bagian-bagian akar yang tak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Selanjutnya, mengelompokkan akar, di mana pengelompokan akar berdasarkan sistem akar.
Yang pertama itu akar tunggang tidak bercabang. Akar tunggang yang tidak bercabang biasanya terdiri dari akar-akar halus yang berbentuk serabut. Salah satu fungsi dari akar ini adalah untuk tempat penyimpanan cadangan makanan. Selanjutnya itu akar tunggang atau bercabang, di mana akar tunggang bercabang memiliki bentuk kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah, bercabang banyak, sehingga akan memberikan kekuatan yang lebih besar pada batang untuk tetap kokoh berdiri. Selanjutnya akar serabut. Akar serabut lebih banyak terdapat pada tumbuhan berkeping satu dalam kurung monokotil. Akar serabut merupakan akar yang tumbuh dari pangkal batang akar primer atau lembaga yang sudah mati. Adapun 3 akar-akar serabut. Yang pertama akar serabut keras dan cukup besar seperti tambang, misalnya pada pohon kelapa atau Cocos nuciferae. Yang kedua, akar yang menyusun akar serabut kecil-kecil berbentuk benang, misalnya pada padi, Oryza salpivae. Selanjutnya akar serabut besar-besar, hampir sebesar lengan. Masing-masing tidak banyak memperlihatkan percabangan, misalnya pada pandan, Pandanus Tectorius 501. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih sebelumnya atas penjelasannya. Selanjutnya, pengelompokan akar berdasarkan sistem hidupnya akan dijelaskan oleh Nur Arifa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama itu akar serabut. Nah, akar serabut lebih banyak terdapat pada tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Akar serabut merupakan akar yang tumbuh dari pangkal batang, akar primer, atau lembaga yang sudah mati. Next. Nah, selanjutnya akar gantung. Akar gantung tumbuh dari bagian atas batang dan mengarah ke tanah. Akar gantung biasanya berfungsi untuk menyerap air dan gas dari udara. Next. Selanjutnya akar napas. Akar napas tumbuh keluar dari batang bagian bawah. Sebagian akar napas akan muncul di permukaan tanah dan sebagian lainnya berada di dalam tanah untuk bernapas karena memiliki banyak celah. Next. Akar banir. Akar yang tumbuh menonjol di atas tanah. Akar banir berfungsi untuk memperkokoh berdirinya suatu tanaman. Next. Next.
Selanjutnya itu akar pengisap. Akar yang terdapat pada tumbuhan jenis parasit, selain sebagai tempat untuk melekatkan diri, akar ini juga berfungsi sebagai alat pengisap sari makanan pada tumbuhan yang ditumpangi. Next. Selanjutnya itu akar pelekat. Nah, akar ini terdapat pada tumbuhan yang tumbuh memanjat. Akar ini berfungsi untuk melekatkan batang pada tembok ataupun tumbuhan lainnya. Next. Selanjutnya itu akar lutut. Nah, akar lutut ini tumbuh ke atas, selanjutnya membelok lagi ke dalam tanah sehingga membentuk seperti lutut yang membengkok. Next. Akar pembelit. Akar pembelit berkembang pada tumbuhan yang memanjat. Contoh tumbuhan yang memiliki akar pembelit adalah vanili, atau nama latinnya itu Vanilla planifolia. Next. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih sebelumnya atas penjelasannya. Demikian presentasi kami terkait materi akar atau radix. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.